Dalam hidup kita, ya firman Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu hidup selaras dengan Kristus. Supaya apa saudara? Kalau kita hidup selaras dengan Kristus sesuai dengan firman Tuhan, maka ya rumah tangga kita aman, ya dimanapun kita berada, kita pasti biarlah terus hidup kita taruh di dalam firman Tuhan agar apapun yang kita lakukan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ayat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup kita, ya firman Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu hidup selaras dengan Kristus. Supaya apa saudara? Kalau kita hidup selaras dengan Kristus sesuai dengan firman Tuhan, maka ya rumah tangga kita aman, ya dimanapun kita berada kita pasti aman di dalam pergaulan, hubungan sosial kita dengan sesama, pasti semuanya baik. Kenapa banyak orang dalam hidupnya itu selalu bermasalah? Di rumah, dalam rumah tangga dia bermasalah, ya di luar dengan hubungan sosial dengan sesama dia bermasalah, dimanapun dia bermasalah dia punya musuh. Karena kita tidak melandasi hidup kita ya sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ketika kita ini hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, itu pasti luar biasa. Kita belajar dari Kristus, kita harus memiliki pikiran Kristus, kita harus memiliki perasaan Kristus, saudara. Yang namanya pikiran Kristus itu pasti tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran ya yang jahat. Seringkali yang membuat hidup kita ini jadi bermasalah karena kita selalu berpikiran negatif terhadap orang. Ya, orang-orang yang tidak memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, ya, perasaan dan pikiran mereka itu pasti dicemari. Seringkali perdebatan terjadi, perselisihan terjadi karena kita punya pikiran negatif terhadap orang lain, lalu kita tuangkan itu ya di dalam perkataan kita. Waktu kita memiliki perasaan negatif, pikiran negatif terhadap orang lain, ya maka perasaan kita jadi jengkel, jadi benci, ya. Lalu apa yang terjadi? Kita ya mulai menceritakan kejelekan orang. Waktu kita punya ya pikiran yang negatif terhadap orang, maka ya pikiran itu berkembang, saudara, menjadi ya sebuah alibi dalam pikiran kita sehingga ya kita bahkan dalam pikiran menghakimi orang lain. Ini juga terjadi dalam kehidupan berumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Karena kita ini ketika hidup bersama itu ya pasti proses itu ada. Ya, waktu kita menikah kita bukan sendiri lagi. Ada suami, ada istri di samping kita, apalagi kalau sudah punya anak-anak. Maka di sini kita harus belajar mengelola pikiran dan perasaan kita.
Ya, mari kita kenakan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Semua yang adil, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Itulah pikiran Kristus. Ya, waktu kita memiliki pikiran Kristus, otomatis kita juga memiliki perasaannya Kristus. Sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Kita tidak mudah menyakiti orang lain. Kita tidak mudah ya berbuat jahat terhadap orang karena kita memiliki perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.